Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada ruh Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, yang kedua oleh Hafifah Riang Fahrina, dan yang ketiga oleh Nur Hameli. Materi pertama yaitu masalah surplus dalam sektor pertanian. Yang pertama adalah definisi dari surplus pertanian. Surplus pertanian adalah kondisi di mana jumlah produksi hasil pertanian melebihi jumlah permintaan pasar dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, surplus tidak hanya merujuk pada kelebihan kuantitas hasil panen, tetapi juga mengacu pada ketidakseimbangan struktural antara penawaran atau supply dan permintaan atau demand dalam sistem pertanian. Yang kedua yaitu masalah dalam pemasaran surplus. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama sebagai sumber pangan, penyerap tenaga kerja, serta penghasil devisa melalui ekspor komoditas unggulan. Namun, surplus hasil pertanian yang semestinya menjadi peluang ekonomi justru sering menimbulkan persoalan baru akibat berbagai tantangan struktural dalam hal pemasaran. 3 tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama yaitu kurangnya infrastruktur distribusi yang memadai. Yang kedua, ketidaksesuaian harga pasar domestik dan internasional. Serta yang ketiga yaitu keterbatasan akses pasar bagi petani. Materi selanjutnya yaitu dampak ekonomi global yang tidak terserap. Yang pertama, penurunan harga komoditas. Ketika pasokan suatu komoditas pertanian berlebih sementara permintaan stagnan, terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan jatuhnya harga di tingkat produsen. Ini sesuai dengan prinsip dasar ekonomi bahwa kelebihan pasokan akan menurunkan harga pasar. Yang kedua yaitu kerugian finansial bagi petani. Harga yang rendah menyebabkan pendapatan petani tidak cukup untuk menutup biaya produksi, apalagi untuk menciptakan keuntungan. Hal ini menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputus di kalangan petani kecil. Seperti yang dijelaskan oleh Prabowo, petani sering menanggung kerugian ganda. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan, tetapi juga kehilangan hasil panen karena tidak ada pembeli atau fasilitas penyimpanan. Yang ketiga yaitu pemborosan sumber daya. Surplus yang tidak terserap berarti hasil panen dibuang atau membusuk, sehingga input produksi atau air, pupuk, tenaga kerja, dan lahan yang digunakan menjadi sia-sia. Ini menurunnya daya saing produk lokal. Ketika petani merugi, mereka kesulitan meningkatkan kualitas dan produktivitas. Hal ini menyebabkan produk lokal kalah saing dari komoditas impor atau dari wilayah lain yang memiliki manajemen pasok lebih baik. Dalam jangka panjang, kepercayaan pasar terhadap produk lokal bisa menurun, cerminkan pemborosan sumber daya alam dan ekonomi. Yang kelima yaitu terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi lokal. Di banyak wilayah agraris, kegagalan dalam memasarkan surplus bisa memicu keresahan sosial, terutama ketika pendapatan utama masyarakat bergantung pada hasil pertanian. Situasi ini dapat memicu urbanisasi paksa atau menurunnya regenerasi petani muda. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Hafifah Riang Fahrina dengan NIM 2314090029. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu hambatan penerapan kebijakan pengumpulan surplus. Yang pertama, poin yang pertamanya yaitu kebijakan pengumpulan surplus. Jadi, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis dalam upaya mengelola surplus hasil pertanian guna menjamin stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu instrumen utama yang digunakan di sini yaitu kebijakan harga pembeli pemerintah atau dikenal dengan HPP. HPP ini merupakan bentuk kebijakan harga minimum, yaitu harga dasar yang ditetapkan pemerintah untuk membeli hasil pertanian tertentu dari petani.
Tujuannya yaitu agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak meskipun terjadi kelebihan pasokan di pasar yang menyebabkan harga menjadi anjlok. Adapun poinnya kedua yaitu hambatan dalam kebijakan pengumpulan surplus. Yang pertama, masalah birokrasi dan koordinasi antar lembaga. Selanjutnya ada ketergantungan pada kebijakan yang tidak fleksibel. Kemudian terbatasnya anggaran dan infrastruktur. Selanjutnya kurangnya pelatihan dan pengetahuan petani. Dan yang terakhir yaitu dominasi tengkulak dari pihak ketiga. Adapun poin yang ketiga yaitu pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Jadi dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hambatan dalam pengumpulan surplus juga mengancam keberlangsungan sektor pertanian. Petani akan kehilangan insentif untuk berproduksi jika mereka tidak mendapatkan harga jual yang layak. Akibatnya, dalam jangka panjang akan terjadi penurunan produktivitas karena petani yang enggan berinvestasi dalam perbaikan lahan, benih unggul maupun teknologi pertanian. Ini akan menjadi tantangan besar bagi negara seperti Indonesia yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama pangan, lapangan kerja, dan penggerak ekonomi daerah. Fungsi utama dari kebijakan pertanian termasuk pengumpulan surplus adalah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi petani dari ketidakpastian pasar. Jadi, kegagalan dalam kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pendapatan petani saja, tetapi juga pada ketahanan pangan nasional dan kemampuan negara dalam mengendalikan inflasi pangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nurhameli dengan NIM 2314090031 akan melanjutkan pada bagian C yaitu tentang rekomendasi kebijakan. Yang poin pertamanya yaitu kebijakan peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur, distribusi, dan pemasaran sangat penting untuk menyerap surplus pertanian secara efektif, menekan kerugian pasca panen, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut beberapa kebijakan yang direkomendasikan. Yang pertama itu pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi pertanian. Nah, kebijakan ini memprioritaskan pembangunan jalan produksi, jembatan penghubung antara sentra pertanian dan dengan pasar lokal dan regional. Alokasikan anggaran daerah khusus untuk perbaikan akses jalan tani dan sistem irigasi. Mengurangi biaya logistik, distribusi hasil panen, meningkatkan ketepatan pengiriman, terutama untuk produk segar dan mudah rusak. Menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menurunkan biaya transportasi hingga 35%, serta meningkatkan volume perjualan pertanian di sentra hortikultural. Nah, yang poin keduanya yaitu pengembangan pasar lelang pertanian digital dan fisik. Kebijakan ini membangun pasar lelang hasil pertanian berbasis digital di tingkat kabupaten, melibatkan koperasi tani, BUMDes, dan Dinas Pertanian dalam operasi nasional pasar lelang. Manfaatnya adalah meningkatkan transparansi harga dan daya tawar petani, memotong rantai distribusi, dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Menunjukkan bahwa sistem pasar lelang digital meningkatkan pendapatan petani hingga 20% dibandingkan dengan sistem konvensional. Nah, poin ketiga yaitu penguatan sistem logistik dan rantai dingin atau cold chain system. Kebijakan ini menyediakan fasilitas cold storage di daerah surplus produksi, subsidi pembentukan pusat distribusi hasil tani terpadu atau logistik hub. Manfaatnya yaitu mengurangi pembusukan pasca panen dan memperpanjang masa simpan, memungkinkan pengiriman ke pasar yang lebih jauh tanpa kehilangan kualitas. Penguatan rantai dingin sangat krusial untuk komoditas seperti cabai, tomat, dan buah-buahan yang kehilangan nilai jual hingga 40% akibat kerusakan pasca panen.
Yang keempat yaitu digitalisasi sistem informasi pasar dan permintaan. Kebijakan ini membangun platform informasi harga dan permintaan berbasis aplikasi, mengintegrasikan data pertanian dengan sistem perencanaan tanam dan distribusi. Manfaatnya adalah petani dapat menyesuaikan waktu panen dan distribusi sesuai permintaan pasar, meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi potensi surplus yang tidak terserap. Penguatan rantai dingin sangat krusial untuk komoditas seperti cabai, tomat, dan buah-buahan yang kehilangan nilai jual hingga 40% akibat rusak pasca panen. Nah, lanjut poin kedua tentang rekomendasi kebijakan, yaitu kebijakan dukungan harga yang lebih fleksibel. Ketidakpastian harga komoditas pertanian merupakan tantangan yang besar dihadapi oleh para petani, pelaku agribisnis, dan pemerintah. Harga hasil pertanian yang fluktuatif dapat menimbulkan kerugian ekonomi, mengganggu perencanaan usaha tani, serta menurunkan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Dalam konteks ini, kebijakan harga minimum atau minimum price policy atau harga dasar menjadi salah satu instrumen intervensi pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pendapatan petani dan menstabilkan harga di tingkat pasar. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar lokal dan global yang terus berubah. Lanjut ke poin ketiganya, yaitu tentang kebijakan pelatihan dan edukatif untuk petani. Yang pertama itu kita menyediakan program pelatihan terpadu berbasis desa, kedua kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta pengembangan modul digital dan offline yang mudah diakses. Lanjut poin keempat, yaitu peran teknologi dalam pengumpulan surplus. Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan surplus produksi pertanian menjadi masalah yang cukup sering dihadapi oleh petani, terutama pada musim panen raya. Surplus ini seringkali tidak diimbangi kesiapan pasar, sehingga mengakibatkan anjloknya harga dan pemborosan hasil pertanian. Hal ini tidak hanya merugikan petani dari sisi pendapatan, tetapi juga memperlihatkan lemahnya sistem distribusi dan pemasaran tani di berbagai daerah di Indonesia. Itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi peluang strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Kemudian melalui pengembangan platform digital yang mampu menghubungkan petani langsung dengan pasar, konsumen, ataupun pelaku usaha lainnya. Salah satu peran utama teknologi dalam mengelola surplus pertanian adalah melalui kehadiran platform digital berbasis pemasaran hasil tani dan aplikasi dapat menghasilkan panen yang panjang seringkali tidak adil. Seperti Tani Hub, Rego Pantes, atau Agromart di Indonesia menunjukkan bahwa petani yang memanfaatkan teknologi digital memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pasar yang lebih luas, termasuk di konsumen luar kota, restoran, bahkan industri pengelolaan makanan. Hal ini tentu berdampak positif terhadap penyerapan surplus hasil panen yang melimpah dan mencegah kerugian akibat yang tidak terjual. Lanjut yang terakhir, yaitu rekomendasi kebijakan. Sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menyediakan bahan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Namun, salah satu tantangan utama dalam sektor ini adalah lemahnya sistem pemasaran hasil pertanian yang menyebabkan inefisiensi, rendahnya harga jual, serta tingginya selisih harga antara produsen dan konsumen. Masalah tersebut sering kompleks ketika surplus hasil panen tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan lemahnya organisasi petani. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan kolaboratif antara petani, sektor swasta, dan petani itu sendiri. Yang pertama itu ada rekomendasi pemerintahan. Pemerintah memiliki peran kunci sebagai pembuat regulasi, penyediaan infrastruktur, peran petani. Lain peningkatan infrastruktur
fisik dan digital, revitalisasi lembaga pemasaran petani, subsidi logistik dan fasilitas penyimpanan, dukungan regulasi kontrak petani. Yang kedua yaitu rekomendasi untuk sektor swasta. Sektor swasta memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pemasaran melalui investasi, teknologi, dan jaringan pasar. Yang pertama ada kemitraan berbasis kontak atau kontak farming. Perusahaan agribisnis dapat menjalin kemitraan dengan petani dengan sistem pembelian hasil pertanian secara langsung berdasarkan perjanjian harga dan kualitas. Yang investasi dalam teknologi logistik dan swasta didorong untuk investasi dalam logistik, pertanian, serta kendaraan pendingin cold storage untuk menjaga kualitas pertanian dan produk hortikultura yang mudah rusak. Yang ketiga, digitalisasi dan platform digital yang menghubungkan petani atau usaha dapat mengurangi dan distribusi pakaian. Untuk pertanian, petani utama harus membuka kapasitas produksi dan pasar yang penguatan organisasi ini, lalu pokok tani atau pedagang dapat menjual kualitas dijaga harga permukaan. Yang kedua, penggunaan teknologi dan aplikasi inflasi harga dan pasar. Misalnya, Sipindo membantu petani mengetahui pasar dan permintaan, sehingga menyusun jual tanaman hasil panen. Juga pengelolaan diversifikasi produk, pengelolaan produk bernilai tambah seperti jus atau olahan lainnya, dapat menjaga masa simpan dan membuka pasar baru. Diversifikasi juga dapat melindungi petani dari fluktuasi harga produk segar. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.